Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai merayu Allah lewat tahajud. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, untuk itu di saat sepertiga malam termasuk kesempatan untuk merayu Allah dengan doa-doa, zikir, dan amalan-amalan sunnah. Saat kita berdiri di hadapan Allah di waktu-waktu malam yang sunyi, kita merasa lebih dekat dengannya dan lebih fokus untuk berbicara dalam doa. Dalam suasana yang tenang dan hening, pikiran kita lebih mudah berkonsentrasi dan hati kita lebih menerima kehadiran Allah. Dalam sholat malam ini, kita dapat mengungkapkan kerinduan, kesedihan, kebahagiaan, dan kebutuhan kita kepadanya dengan ikhlas dan tulus. Merayu Allah dengan doa-doa pribadi ini memungkinkan kita untuk menyampaikan segala hal yang ada di hati kita tanpa ada rasa takut, malu, atau merasa dihakimi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengerti, dan Dia mendengarkan doa-doa kita dengan penuh kasih sayang. Lebih jauh lagi, sholat tahajud adalah cara yang indah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rutinitas kesibukan sehari-hari, kita seringkali sibuk dengan tuntutan pekerjaan, keluarga, dan aktivitas lainnya. Sholat tahajud memberikan kesempatan untuk mengalami momen ketenangan dan kedekatan pribadi dengan Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sholat malam yang merupakan waktu yang tepat untuk meminta kepada Allah. Nabi bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi turun ke langit dunia setiap malam di saat sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku memenuhi permohonannya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku berikan kepadanya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, pasti aku ampuni dosanya. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, berdasarkan hadis tersebut terlihat pentingnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia adalah makhluk yang rentan berbuat kesalahan dan dosa, namun Maha Pengampun, dan Dia menyatakan bahwa kita dengan ikhlas dan tulus untuk berdoa kepada Allah memohon ampunannya, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia menunjukkan betapa besar dan luasnya kemurahan Allah yang tidak mengenal batas dalam memberikan pengampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Secara keseluruhan, Allah ingin menyampaikan
pesan yang menggugah hati tentang kasih sayang, kemurahan, dan kekuasaan Allah. Pesan ini mengajak kita untuk memperkuat hubungan dengan Allah melalui doa, permohonan, dan permintaan ampunan yang kita lakukan di sepertiga malam dengan sholat tahajud. Selain itu, hadis ini juga mengandung pesan harapan dan ketenangan, karena kita tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun selalu siap membantu dan memberikan kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan taat. Selanjutnya, manfaat besar merayu Allah melalui sholat tahajud adalah menemukan ketenangan dan pengampunan. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, dalam kehidupan yang penuh dengan kesalahan dan dosa, kita sering merasa bersalah dan penuh penyesalan. Sholat tahajud memberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah secara khusus dan bermakna. Dalam momen-momen ketenangan seperti ini, kita merasa didengar dan diampuni oleh Allah, yang membawa rasa lega dan kedamaian dalam hati kita. Merayu Allah dengan sholat tahajud membantu kita merenungkan diri, memperbaiki diri, dan menemukan jalan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Hal ini sebagaimana dalam riwayat yang bersumber dari Imam Tirmizi yang berbunyi, jalankanlah sholat malam atau qiyamul lail, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sesungguhnya sholat malam mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan perbuatan dosa, menghapuskan dosa-dosa, dan menjauhkan penyakit dari tubuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, sholat tahajud adalah bentuk ibadah yang penuh makna dan spiritual. Melalui sholat malam ini, kita merayu Allah dengan doa-doa pribadi, mendekatkan diri kepadanya, dan menemukan ketenangan dan pengampunan. Ibadah ini mengajarkan kita untuk ingat dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam momen ketenangan dan kedekatan dengan Sang Pencipta, kita dapat menemukan jawaban atas berbagai tantangan dan masalah hidup. Sholat tahajud adalah sarana untuk merenungkan diri, menyembuhkan hati yang terluka, dan menemukan kekuatan dalam kesulitan. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, mari manfaatkan kesempatan ini dengan baik dan merayu Tuhan dengan sholat tahajud, meraih kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita. Kesimpulannya, merayu Allah dengan tahajud adalah bentuk hubungan istimewa antara hamba dan Pencipta yang dijalani pada malam sunyi. Ibadah ini bukan hanya tentang memohon sesuatu dari Allah, tetapi juga tentang mendekatkan diri dan mencari kedamaian jiwa. Dengan sholat tahajud, umat muslim memperoleh berbagai manfaat, baik rohani maupun kesehatan mental, baik duniawi maupun akhirat. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sujud di sepertiga malam terakhir, yakni melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah semua doa-doa kita akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilapan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.